Siapa penggemar kartun Ninja Hattori atau Doraemon? Kartun yang banyak mengisi masa kecil ini memang memiliki penggemar dari berbagai usia. Ceritanya yang seru dan berbagai makna cerita yang menarik selalu ditunggu para penggemarnya. Tapi kids, hari ini ada kabar duka dari kartun yang sering menemani akhir pekan kita ini nih. Berdasarkan Kyodo News yang dikutip kompas.com, Fujiko A. Fujio, pengarang manga atau kreator dari kedua kartun ini baru saja meninggal dunia pada Kamis 7 April 2022. Pemilik nama asli Moto Abiko ini meninggal dunia pada usia 88 tahun di rumahnya di Kawasaki dekat Tokyo. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Menciptakan berbagai manga populer membuatnya menjadi salah satu kreator legendaris di Jepang, bahkan hingga luar Jepang. Karya-karya populernya antara lain Kaibutsu-kun, The Laughing Salesman, Obake no Kitaro, hingga Ninja Hattori sukses besar bahkan sampai ikut dinikmati oleh penggemar manga di Indonesia. Selain itu, kreator yang lahir pada 10 Maret 1934 ini juga pernah bekerja sama dengan Fujiko F. Fujio dan menciptakan karakter Doraemon. Keduanya memilih menggunakan nama pena yang sama, Fujiko Fujio, sebagai nama pena grup kreator ini sejak tahun 1951. Selain memiliki nama populer yang sama, keduanya juga berasal dari kampung halaman yang sama, Toyama, Jepang. Pada 1954, keduanya pindah ke Tokyo untuk fokus menjadi kreator manga. Namun, keduanya gak lagi bekerja sama sejak 1987. Fujio A. Fujiko memulai karir kreatornya pada 1964 lewat Futakun. Lalu, karya kedua yang dirilis yaitu Ninja Hattori yang sangat sukses hingga bertahan selama 7 tahun dan membuatnya semakin terkenal. Sekarang, kreator legendaris ini sudah meninggal dunia. Selamat jalan kreator legendaris Fujiko A. Fujio. Terima kasih untuk semua karyamu yang sudah mengisi masa kecil kami. Hai kids, siapa di sini yang suka nonton Doraemon? Siapa di sini yang suka nonton Doraemon karena alat-alatnya yang sangat canggih? Tenang, aku juga seperti itu loh kids. Nah, Great Kids kali ini akan menunjukkan ke kamu benda-benda apa saja yang dari Doraemon sudah ada di dunia nyata. Penasaran? Langsung kita mulai aja ya videonya. Tunggu dulu, sebelum kita lanjut videonya, klik tombol subscribe dulu ya. Di scroll, klik. Terima kasih. Oke, lanjut. Mega Maker. Siapa yang tahu episode ini? Ini episode yang menceritakan mengenai Nobita yang meminta remote control kepada Doraemon. Alat ini dapat mencetak benda apapun menjadi bentuk 3 dimensi. Caranya gampang, cukup dengan memasukkan gambar desain yang diinginkan dan juga bahan yang digunakan ke dalam alat itu. Lalu benda yang diinginkan nantinya akan keluar dalam bentuk 3 dimensi. Nah, kalau di dunia nyata adalah printer 3 dimensi. Kini alat tersebut sudah ada loh kids, bahkan sudah beredar di pasaran. Namanya printer 3 dimensi. Alat ini bisa mencetak benda apa saja yang dimasukkan melalui komputer CAD, melalui sistem komputer yang disambungkan ke mesin pencetak, dan mulai mencetak dengan menggunakan 3 buah material. Sekarang alat ini sudah banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang desain dan sudah dijual dengan kisaran harga 3 hingga 10 juta setiap unitnya. Alat ensiklopedia serba tahu. Kids tahu kan kalau Nobita adalah anak yang cukup malas untuk belajar. Nah, karena malasnya, ia sering sekali meminta alat Doraemon untuk membantunya mengerjakan tugas. Pada episode ini, Doraemon memberikan alat ensiklopedia untuk menjawab pertanyaan tugas-tugas Nobita. Nah, kalau di dunia nyata adalah Google. Sekarang ensiklopedia ini sudah ada dan juga sudah kita gunakan sehari-hari, yaitu Google Search, Wikipedia, dan sebagainya untuk mencari informasi. Google sudah memberikan kemudahan kita dalam mencari informasi, mulai dari pengetahuan hingga hiburan. Satelit pribadi.
Pada episode ini, Doraemon dan Nobita memata-matai seseorang. Apapun yang dilakukan oleh target bisa dilihat secara visual melalui layar. Kalau kids perhatikan, sekarang sudah banyak alat-alat yang berfungsi sebagai satelit pada sejumlah aplikasi seperti Google Maps, Google Earth, dan Google Latitude. Walaupun sebenarnya tidak semua hasil yang ditunjukkan benar, namun aplikasi ini masih bisa melihat pergerakan orang lain. Contohnya, Google Latitude yang dapat melihat pergerakan seseorang saat itu juga loh kids. Sarung tangan super. Pada episode ini, terlihat bahwa Nobita meminta bantuan Doraemon untuk menolongnya dari kejahilan Giant. Nah, akhirnya Doraemon menolongnya dengan memberikan sarung tangan super yang memiliki kekuatan jauh lebih kuat dari kekuatan tangan biasa. Nah, kalau di dunia nyata, alat ini memang belum dijual luas karena masih dalam tahap uji coba. Namanya adalah exoskeleton. Dan bedanya alat ini bukan hanya dipakai di tangan, tapi di seluruh tubuh. Saat alat ini sudah selesai uji coba, akan digunakan untuk dunia militer dan juga medis kids. Jubah tebus pandang. Jubah putih dalam serial Doraemon ini dapat menyembunyikan benda hingga orangnya untuk tidak terlihat oleh siapapun. Dan Nobita menggunakan alat ini untuk pergi ke masa lalu menemui leluhurnya. Sebenarnya dalam dunia nyata, jubah ini sudah ada sejak tahun 2006 dan dibuat oleh tim ilmuwan asal Jepang dan Amerika. Jubah ini dibuat menggunakan bahan elektromagnetik, sehingga membuat pandangan manusia terhadap benda yang ditutupi menjadi bias. Berdasarkan penelusuran Grid Kids, benda ini masih dalam tahap penelitian dan kemungkinan akan terwujud sekitar 10 tahun mendatang. Baling-baling bambu. Alat ini merupakan alat yang paling fenomenal di antara semua alat Doraemon, karena baling-baling bambu sudah ada di hampir seluruh episode Doraemon. Bentuknya yang kecil hingga bisa dimasukkan ke dalam kantong, membuat benda ini bisa dibawa kemana saja. Di kehidupan nyata, benda ini sudah ada loh kids. Dibuat oleh perusahaan asal Jepang dan diberi nama Gen Corporation atau Gen H4. Berbeda dengan baling-baling bambu Doraemon yang berukuran kecil, benda ini berukuran yang cukup besar, hingga sebesar manusia. Benda ini seperti helikopter, ada sebuah kursi kokpit tanpa kaca di depan. Alat ini juga memenuhi keperluan pesawat personal. Bahkan sempat dijual luas sekitar 1,2 triliun, namun diberhentikan karena kekurangan dana kids. Kendaraan terbang. Untuk kamu yang suka menonton Doraemon dan juga sudah menonton episode Stand By Me, pada episode ini kamu bisa melihat kalau di masa depan transportasi yang digunakan sudah terbang loh kids. Dalam film ini juga menunjukkan berbagai monorail dan petunjuk jalan yang terbang. Benar-benar seperti di negeri impian ya kids. Nah, untuk masa sekarang, kendaraan terbang ini sudah mulai banyak dilihat pembuatannya. Kamu dapat melihat beberapa peneliti yang sudah mulai membuatnya. Bahkan, ada yang tidak memerlukan lagi bahan bakar bensin loh kids. Keren bukan? Nah, bagaimana kids? Sekarang kamu sudah tahu kan benda-benda apa saja yang ada di Doraemon, namun sudah ada di dunia nyata. Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye-bye!